بقراءة البسملة بسم الله. مباشرة بأن وقتنا المضيق إن شاء الله. Baik, kita masuk pada ayat ke dua. Tiga. Ayat ketiga, pembahasan ke Bab tiga. pembahasan ke keempat. Ar-Rahman Rahim, dua nama satu kasih sayang, menelusuri anatomi suara dan kedalaman makna dari sifat utama sang penguasa. Nah, ini nanti akan ada pertanyaan, kenapa Ar-Rahman Rahim disebut dua kali, yakni di dalam Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada penekanan lagi di ayat ketiganya Ar-Rahman Rahim. Apa alasannya? Kita akan bahas. Bismillah. Peta perjalanan kita. Nah, tetap pada awal kita ingin mengkaji metode tahsin ini adalah pertama dibaca terlebih dahulu, kemudian diperbaiki dan dimaknai. Dibaca untuk mendiagnosa, kemudian diperbaiki dari segi tajwid, makhraj dan sifatnya, kemudian tadabbur atau dimaknai mengambil dari tafsir dan tadabbur. Baik, nah penting. Mengapa diulang? Jadi dari tadinya Bismillahirrahmanirrahim, ayat pembuka, dengan nama siapa kita memulai. Dari awal kita sudah menjelaskan bahwasannya ketika kita ingin memulai atau ketika kita ingin melaksanakan sholat atau melakukan segala hal, maka mulailah dengan nama Allah agar kita dipermudah, agar kita khusyuk dan yang lainnya. Kemudian ayat kedua, yang ayat pertama itu terkait pembuka dialog. Kemudian ayat kedua menunjukkan sebuah kekuasaan, yang dimana segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, penguasa dan pengatur seluruh alam semesta. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, apakah sama maknanya atau apakah maksudnya itu sama dengan Bismillah untuk pembuka, atau ada hal lain dari pengulangan ini? Dalam ayat ketiga, pengulangan ini bukan sekedar pelengkap, melainkan inti pujian yang berdiri sendiri. Jadi setelah mendeklarasikan diri sebagai penguasa alam semesta yang absolut, mengapa Allah langsung mengulangi penegasan tentang kasih sayangnya? Jadi kalau misalnya di sini pada sebelumnya Allah mengenalkan dirinya bahwasannya Allah lah yang maha penguasa. Nah, kemudian dilanjut dengan sifatnya, bahwasannya Allah itu bukan hanya sekedar penguasa, tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, apakah ada maksud tertentu dari apa yang Allah susun dari Bismillah, kemudian ayat pertamanya Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim? Apakah ada urutan atau hanya sekedar hal-hal yang tidak kita ketahui? Nah, maka fungsi dari tadabbur atau dimakna itu di sini. Kita menggali mengapa urutan ini terjadi. Nah, di sini ada yang namanya, kalau misalnya dalam keilmuan atau sains itu ada authority distance. Apa maksudnya authority distance? Jadi adanya kesenggangan, adanya jaga jarak. Contoh misalnya gini, antum kenal Prabowo enggak? Enggak. Kenal di mana? Ngawat? Tahu dong. TV. Tahu, beda kenal dengan tahu. Oke. Antum kenal Fir'aun? Enggak. Tapi tahu Fir'aun? Oke, jelas. Nah, authority distance ini adalah jaga jarak, kesenggangan antara ketidaksesuaian tingkatan. Contoh misalnya kita tahu presiden, ya. Contoh kecil presiden itu yang mengatur satu negara, ya kan? Nah, otomatis dari jabatannya yang tinggi seperti itu, kira-kira kalau misalnya kita nggak kenal, nggak ngapa-ngapain apa segala macam, kira-kira kita berani nggak untuk mendekatinya? Nah, atau gampang atau susah untuk mendekatinya? Susah. Di sisi lain, kalau misalnya kita menjadi pelanggar lah di negara Indonesia nih, kira-kira kalau misalnya ketemu sama presiden, itu kira-kira
malu atau mending ngumpet, mending nggak usah nampakin wajah atau bagaimana? Malu kan? Jadi nggak mungkin kita menunjukkan diri kita, apalagi sama presiden kita nggak kenal. Yang kadang kenal, kalau misalnya kita punya salah aja kita menjauh. Nah ini posisinya nggak kenal, terus dia punya jabatan yang lebih tinggi. Nah di ayat pertama, di ayat kedua Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang mengatur seluruh alam itu Allah, ya kan? Biasanya kalau misalnya dari sisi sains, orang akan berpikiran bahwasannya, wah saya mah nggak pantas, masa minta sama Allah, saya nggak pantas. Bahkan ada orang yang bertanya, ngapain sih sholat juga tetap aja maksiat bisa. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi di ayat selanjutnya Allah ingin menegaskan bahwasannya Allah tuh bukan hanya mengancam, Allah yang mengatur seluruh alam, tapi Allah ingin mengenalkan bahwasannya saya juga kasih sayang yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Di ayat itu Allah ingin memutus kerenggangan itu. Jadi kalau misalnya tadi antum berpikir bahwasanya saya mah nggak pantas karena derajatnya posisinya yang lebih tinggi apa segala macam, tetapi di sisi lain bahwasanya Allah tuh punya sifat lain yang dimana ngerangkul kita. Nah itu fungsinya bahwasanya nih. Di sini dijelaskan insting manusia mengasosiasikan kekuasaan absolut dengan potensi bahaya. Semakin berkuasa seseorang, semakin kita merasa gentar. Nah tadi, kalau misalnya kita ini dianalogikan, orang semakin berkuasa itu semakin semena-mena, ya kan? Mau kita dijadikan apa segala macam, akhirnya apa? Kita menjauh daripada kita kena imbasnya, ya enggak? Ada orang berkuasa, ya kan? Dia berkuasanya nih, kalau misalnya dia berkuasa itu seenaknya dia. Kira-kira kita menjauh apa mendekat? Menjauh untuk menjaga aman itu. Ar-Rahmanir-Rahim disisipkan tepat setelah ayat Rabbil Alamin. Nah, di sini bedanya kalau misalnya Allah memegang seluruh alam, tetapi di sisi lain Allah juga ingin mengatakan bahwasannya saya itu bukan mengancam kalian. Saya bukan mengancam kalian untuk harus beribadah, harus ini apa segala macam, tapi di sisi lain Allah punya sifat. Saya juga yang menyayangi kalian. Jadi Allah menyuruh ibadah itu bukan karena ancaman, tapi karena sayang supaya kalian masuk surganya Allah. Jelas? Paham? Jadi ada yang namanya memutus authority distance, ya. Jadi kalau tingkat kekuasaan sama jarak psikologis dan ketakutan. Nah di sini manusia kadang pakainya logika. Saya mau nggak pantas beribadah, soleh apa segala macam. Saya mah nggak pantas untuk mendekati Allah apa segala macam. Saya melakukan banyak kesalahan, maksiat apa segala macam. Tapi di sisi lain, Allah punya ayat yang lain, Ar-Rahman-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Paham? Jelas? Ada yang ditanyakan? Jelas. Nah, pesan psikologisnya, aku maha berkuasa Allah, tapi jangan pernah lupa kekuasaanku ini dibalut kasih sayang, bukan ancaman. Jadi kasih sayang bukanlah sifat sampingan, melainkan identitas utama yang memeluk kekuasaan mutlaknya. Jelas? Paham? Bisa digambarkan? Maksud? Ketemu maksudnya? Baik. Di sini. Dan yang terakhir dalam kita apa? Nastalir. Dua dimensi kasih sayang. Ayo. Di sini Ar-Rahman-Ar-Rahim. Kalau misalnya kita mengaji, mungkin Anda pernah bahas nahwu tapi belum secara lengkap. Jadi kalau makna Ar-Rahman ini sifat Allah yang maha pengasih, yang memberikan rahmat, yakni kepada seluruh hamba-Nya, imma minal kafirin wa imma minal mu'minin. Jadi sifat Ar-Rahman ini tidak terbatas pada orang-orang mukmin saja. Maka nanti kita melihat
Kenapa kok orang di dunia ini, orang yang misalnya tidak menyembah Allah tetapi diberikan kemewahan yang luar biasa, tetapi orang yang menyembah Allah malah kelihatannya sederhana aja. Itu untuk membuktikan bahwasanya sifat Ar-Rahman ini mencakup seluruh hamba-hambanya Allah. Nah, berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sifat Allah yang dimana memberikan kenikmatan hanya untuk orang mukmin di akhirat nanti. Ada sifat ekstensi, cakupan sasaran dan bentuk rahmat. Nah di sini meluas tadi. Mau orang muslim, mau orang kafir, memeluk segalanya secara horizontal. Kemudian secara umumnya untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali. Udara yang dihirup, detak jantung, rezeki material harian yang diberikan tanpa diterima, tanpa diminta. Nah, kemudian Ar-Rahim itu lebih mendalam, menembus secara vertikal dan eksklusif, yang dimana khusus bagi orang-orang yang beriman dan mendekat kepada Allah. Pertolongan gaib, jalan keluar dari masalah, ketenangan hati dan surga di akhirat nanti. Nah, Ar-Rahman adalah oksigen bagi semua yang bernafas, dan Ar-Rahim adalah pertolongan bagi hati yang beriman. Jadi kalau misalnya kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka harus mengimani, meyakini adanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan beriman kepada Allah. Baik. Kita langsung masuk ke anatomi. Nah, di sini ada alif lam ta'rif. Nah, nanti sebenarnya ini dibahas di pembahasan Tuhfatul Atfal. Nah, secara ringkas, di sini alif lam ta'rif ketemu dengan huruf ra, itu jadinya apa? Alif lam syamsiyah. Ya. Apa dalilnya? Oh. Mana? Nasitum awalam tahfadu. Nah, mata dalil nasitu iban ini. Was. Tani hima law insya mada. Apa itu? No. Sanihima idghamuha Sanihima idghamuha fi arba'in aidan fi 'ashratin aidan wa rumzuha fa'i tib summasil lafuz zid dhani'a da su'al zanni sur syarifan lil karam. Ya, wala ini sama dengan kayak kata asyams, an-nas. Jadi alif lamnya tidak dibaca, bahkan dalam mushaf Utsmani itu tidak ada harokat sukun, jadi melebur langsung ke huruf ro. Gitu. Baik. Nah, anatomi suara. Nah, di sini di ro nih kita akan menemukan bahwasannya ro sama kayak lam kemarin. Apa sifat yang sama kemarin? Hanya di lam sama ro saja. Inhiraf. Nah, apa ini hiraf tuh? Bisa tebal dan bisa ya. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi melafalkan lam dengan jelas, membaca Ar-Rahman, Al-Rahman, ini merusak hukum idgham. Kemudian membaca ra ganda terlalu singkat seperti ra biasa tanpa tasydid. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman tanpa ada tasydid. Nah, yang namanya tasydid itu ada penekanan. Kemudian mengucapkan huruf ha terlalu tebal atau mengubahnya menjadi ha yang keluar dari mana nih? Kalau ini. Hah? Apa ini? Adna apa? Aksol. Adna apa aksol? Adna aksol. Aksol halqi di sini. Adna halqi. Baik, lakukan nanti lompati huruf lam sepenuhnya, suara langsung mendarat di huruf ro, tahan getaran ro sedikit lebih lama, kemudian pastikan aliran udara hangat terasa di tengah tenggorokan saat mengucapkan rahmat. Nah, di sini baru nanti pembahasan terkait makharijul huruf dan sifatul huruf. Ada ra tarkib, ra tafkhim, bagaimana bedanya,
Apa bedanya itu? Kalau tarkik dan kalau takfim? Ada nggak bedanya? Hah? Ada nggak bedanya? Terima juga beda tuh. Kasih kulit itu. Apa bedanya? Tempat. Jangan pas gambar. Oke, Hah? tempat. Kalau tarkik tipis, kalau takfim tebal. Bacanya gimana? Iya, akhirnya sudah arah dulu. Fathah tebal. Mana? Negatif itu Yang tarkik? yang les. Dari gambar ada nggak? Sama aja gambar. Sama. Dan akhta fil surah. Nggak bisa. Kesawian. Hah? Kesawian. Mutasawiyah. Mutazirah atau apa? Ini. Iya. Mutazirah. Dan wisaratan fakat insyaallah. Ba'din as-surah al-wadihah yakni ba'da asarsa nudhir ilaikum dan yakni hunaka ra tarkib wa hunaka tafkhim faqat ya. Kalau ra tarkib itu jangan terlalu diangkat lidah bagian belakang. Nah, ujung lidah masuk ke punggung lidah menyentuh langit-langit kalau tempat makhrajnya. Baik, ya. Ini makhrajnya untuk dalilnya warra lidanihi lidhahrin adkhalu. Apa maksudnya? Ra ini lebih rendah lagi, lebih bawah lagi, lebih masuk ke dalam daripada huruf nun. Nah, nanti kemarin lam di belakangnya lam ada huruf nun, di belakangnya huruf nun ada ra. Nah, emang secara surah ada ghairu wadihah. Nah, ya. Untuk sifatnya ini termasuk sifatnya banyak 7. Ada jahar, tawasud, istifat, infitah, idlaq, inhiraf, dan takrir. Nah, takrir itu diulang, digetarkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Nanti untuk prakteknya sore, insyaallah, kalau misalnya Allah izinkan. Baik. Istamir kemudian ke huruf nun. Nah, huruf nun ini kalau secara gambar terlihat seperti huruf lam kemarin. Ya. Tapi sebenarnya ini lebih mundur sedikit dari huruf lam. Nah, makanya wan nunu min tarafihi tahtujalu. Jadi dari ujung tapi lebih sedikit ke bawah. Kalau lam itu lebih ke dekat ke giginya. Kalau misalnya nun mundur dikit ke belakang. Nah, sifatnya ada 5. Ada jahar, tawasud, istifal, infitah, sama idlaq. Ini disebutkan 26.922. Kemarin sama kayak huruf mim 26922 mirip sama huruf mim. Mim dan nun keduanya mirip, tempat keluarnya di mana? Hidung. Terus keduanya juga termasuk huruf gunnah. Wa gunnatun miman wa nunan suddida. Nah, wa gunnatun miman wa nunan suddida.
Ini huruf nun banyak kesamaan dengan huruf jim, keluar dari makhrajnya khalsum, kemudian jumlah huruf dalam Al-Quran juga, dan dia termasuk idlaq juga. Nah, kemudian huruf ya. Nah, makhraj huruf ya itu ada dua ini maksudnya apa? Ada yang ya mad, ada yang ya asli. Kalau yang ya mad itu kalau misalnya ya sukun sebelumnya berharokat, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Nah, kalau misalnya seperti itu maka makhrajnya itu penggunaan yang ini. Ya. Kalau misalnya itu mad tabi'i, kalau mad itu mad ya mad. Tapi kalau misalnya ya asli itu sama di tengah, tetapi bedanya itu lebih menempel ke langit-langit. Nah, kalau misalnya makhrajul hurufnya di sini, kalau mad itu rongga yang terbentang dari tenggorokan hingga lidah. Kemudian kalau misalnya asli, lidah bagian tengah ke arah langit-langit. Nah, di situ ada 3 huruf. Apa 3 huruf itu? Wal wasfu fajimus shinu ya. Ada apa aja berarti? Jim, shin, sama iya. Ya. Nah, wal wasfu wal wasfu di sini berarti artinya tengah lidah. Itu kalau misalnya ditempelkan ke langit-langit atau diarahkan ke langit-langit maka akan muncul 3 huruf ini. Jim, shin, dan ya. Nah, kalau misalnya dalil dari makhraj mad fa aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawai tantahi. Baik. Nah, ini sifatnya ada tambahan sifat yang baru kita kenal, ada layin. Nah, apa itu layin? Layin itu lembut. Kapan terjadinya layin? Wallinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Apa maksudnya? Dan lin itu terjadi pada huruf waw dan huruf ya yang berharokat sukun, dengan syarat sebelum wa dan ya ini ada huruf berharokat fathah. Khawf. Jadi jangan di khawf, tapi dilembutin. Khawf. Nah, itu lain. Ya. Paham dari 3 huruf ini? Untuk ra nanti diperjelas lagi di tadrib. Gambarnya ini ada kesalahan. Baik. Fahim? Mana? Baik, boleh. Insyaallah. Baik, mustamir. Ayo. Di sini kita balik lagi untuk mengenal atau mendalami sebuah makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bedanya Allah dengan manusia itu sangat beda, jelas. Yang namanya Khaliq itu harus beda sama makhluk, ya kan? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Syarat pertama untuk jadi Tuhan itu harus berbeda dengan makhluk. Makhluk berpasangan, Allah tidak. Makhluk punya anak, Allah tidak. Nah, di situ sifatnya Allah itu beda dengan manusia. Manusia kalau misalnya udah marah itu sampai tujuh keturunan itu masih tetap dibahas-bahas. Contoh misalnya Rois ada masalah misalnya sama dari antara kalian, itu Rais sudah berkeluarga apa segala macam. Wah, dulu ada teman aku di sekolah, itu luar biasa, muslim apa segala macam. Jadi diungkitnya sampai punya anak bahkan punya cucu. Tapi kalau misalnya Allah beda. Allah bilang Allah syadidul azab dan yang lainnya. Tapi ada sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan ketika makhluk atau hambanya berbuat dosa, apakah Allah langsung tidak mengampuni atau langsung Allah azab? Enggak. Lau anna ma fil ardi jami'al nasitu al-ayat. Kalau misalnya secara maknanya
kalau misalnya Allah menghapus atau mengambil atau menghukum orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi, maka nggak akan tersisa orang-orang yang ada di muka bumi. Kenapa alasannya? Namun siapa yang nggak berbuat zalim? Semua makhluk berbuat zalim. Lalu kata Allah, kalau misalnya yang berbuat zalim itu langsung Allah binasakan, itu nggak ada yang tersisa. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini ibarat kalau misalnya tetap orang tuh hamba tuh melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dan yang lainnya, seperti jendela. Ini jendela, kira-kira jendela ditutup, cahaya matahari masuk atau enggak? Cahaya matahari masuk, ya, tetap masuk. Itu seperti kayak misalnya kita gimana caranya kita supaya kita tidak taat, misalnya ditutup dengan kemaksiatan, ditutup dengan hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah apa segala macam, tetapi tetap ada celah-celah, ada bolong-bolong, Allah tuh menyinari. Nah di situ Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Di sini satu nikmat yang Anda terima hari ini yang tidak pernah Anda minta secara khusus. Pernah nggak merasain? Kita nggak minta secara khusus, tapi banyak dapat nikmat yang Allah berikan. Nah, secara tidak sadar kita nggak minta apa segala macam, tetapi itu nikmat gitu loh buat kita. Nah di sini itu sifat Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman tuh kasih sayangnya universal. Apa universal? Umum. Jadi setiap orang dapat. Contoh misalnya Rais mendapatkan nikmat tiap bulannya dari misalnya dari ibunya, misalnya dapat kiriman. Nah, yang lain nggak dapat, tapi nikmatnya beda. Misalnya bisa apa? Nelpon orang tua apa segala macam, atau hal-hal yang lain, dapat lauk tambahan, atau Rais lagi banyak uang apa segala macam, udah lauknya ambil aja buat nanti gitu misalnya. Misal pernah Rais kayak gitu? Nggak mungkin. Ya intinya seperti itu ya. Jadi maksudnya terkadang nikmat itu berbeda-beda. Nah kadang yang sulit itu mengendalikan hati. Ada nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan bahwasanya kalau misalnya kita tidak ingin mendapatkan penyakit hati atas nikmat yang diberikan oleh orang lain, maka kalau misalnya contoh yang mendapatkan nikmat itu lebih tua umurnya daripada kita, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka yakinlah bahwasannya yang tua itu dia lebih dulu beriman daripada kita. Jadi Allah mendahulukan nikmatnya itu kepada yang tua sebelum ke kita. Terus gimana kalau misalnya yang mendapatkan nikmat itu lebih muda daripada kita? Gimana cara kita supaya husnuzon kepada Allahnya? Gimana? Mungkin dia lebih dulu dekat dosanya. Kalau misalnya yang lebih muda dapat nikmat dari kita, lebih dari kita, atau lebih dulu daripada kita, kata Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasannya yakinlah bahwasannya saya lebih dulu bermaksiat daripada dia. Kalau misalnya orang yang berilmu dapat nikmat lebih dulu daripada kita, bagaimana cara kita menanggapinya supaya tetap husnuzon kepada Allah? Gimana? Ada usulan atau sanggahan? Gimana caranya? Kalau misalnya berilmu, yakin bahwasannya dia beramal itu menggunakan ilmunya. Ada orang yang beramal tapi nggak menggunakan ilmunya, jadinya apa? Ya dia hanya kosong, belum. Makanya amal itu tanpa ilmu. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal. Nah, sedangkan kita beramal tanpa ilmu, gimana kita yang mendapatkan pahala? Makanya pernah Anda jelasin bahwasanya orang yang sering atau orang yang berpotensi banyak melakukan dosa, itu kata Gus Baha, itu adalah orang yang paling tahu ilmunya. Contoh misalnya orang ingin bermaksiat, ya, dia tahu gimana caranya tobat, akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Beda dengan orang yang gimana
dia itu tidak tahu caranya bagaimana untuk tobat. Akhirnya apa? Dia mikir, kalau misalnya saya maksiat gimana saya tobatnya. Beda kalau misalnya orang yang tahu, tobatnya tinggal gini. Akhirnya apa? Berpotensi untuk melakukan dosa. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi nikmat diberikan kepada orang yang berilmu daripada kita, yakinlah bahwasannya dia beramal dengan ilmunya. Terus kalau misalnya ada orang yang bodoh lebih dapat duluan nikmatnya daripada kita, bagaimana cara kita menanggapinya? Gimana? Barangkali ada amalan yang kita tak tahu. Amalannya dia. Husnuzonnya gimana sifat husnuzonnya kita? Yakinlah dia melakukan dosa karena dia tidak tahu. Berbeda dengan kita melakukan dosa karena kita tahu. Akhirnya apa? Allah lebih dahulukan nikmatnya kepada dia. Kalau misalnya lebih parah lagi, kalau misalnya ada orang kafir yang lebih dulu dapat nikmat daripada kita, gimana cara husnuzonnya? Ini paling terakhir, yakinlah kita nggak tahu akhir di ujung hidup. Barangkali nanti orang kafir nih Allah beri hidayah di akhir hidupnya, sedangkan kita na'udzubillah dicabut hidayahnya. Jadi terkadang nikmat yang Allah berikan itu sudah sesuai porsinya. Tapi terkadang ada yang kita sadari dan ada yang tidak kita sadari. Maka dengan melacak jejak Ar-Rahman dan melacak jejak Ar-Rahim itu untuk mensadarkan nikmat yang Allah berikan. Ya. Nah, di sini sebutkan satu nikmat yang Anda terima hari ini yang tidak pernah Anda minta secara khusus. Kira-kira kalau misalnya Anda tanya ini, ada nggak jawabannya? Ayo, Nawad, apa? Sampai kita. Yes, hari ini aja. Hari ini doang. Ketimbangnya. Naik motor belum mulai tadi. Atau enggak? Ada dikirim minat dulu. Rais, Napas. nafas. Akhirnya juga napas ya. Kasih nafas ya. Rais, tanpa meminta. Tidur. Alhamdulillah stop masa setoran tak doa. Masya Bahkan sering bolong ya saya. Abi. Sibuk. Masya Rehan. Bingung. Gue sih nikmatnya bingung. Gak bisa bicara. Belum selesai. Apa sih? Bernapas. Diberikan ketenangan. Ketenangan. Apa? Masih diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Ya. Apa? Masih Hah? nggak disangka semuanya juga. Masih apa? Nggak disangka juga bisa berkumpul. Masya Allah. Ini kan nikmat juga. Akhirnya kita mengetahui bahwasannya ada ayat-ayat Allah yang harus kita perdalam. Bahwasannya Allah tuh sebaik itu. Tapi kadang kita nggak nyadar. Maka dengan wasilah ini semoga menjadi ayubaddila halana ila ahsanil ahwali. Mungkin tubuh yang masih bisa bergerak saat bangun tidur, itu kan kita nggak pernah minta. Padahal kita yakinnya apa? Besok setoran 5 halaman, 2 halaman, besoknya pupus. Tahu pupus? Frustasi. Enggak. Pupus apa? Frustasi. Ya, jadi kita terlalu banyak berangan-angan besok harus segini, besok ngambil lauk, besok hari ini lauknya ini itu apa segala macam. Tapi padahal nikmat ketika kita bisa bergerak saat bangun tidur itu udah nikmat luar biasa. Pernah nggak kita benar-benar minta sebelum tidur, ya Allah saya pengen hidup lagi? Ada nggak yang pernah minta gitu? Maka di malam. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Hah?
Padahal kalau misalnya kita baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika namun itu juga kita meminta doa untuk hidup kembali. Ya. Ya, siapa yang nggak baca? Kemudian udara yang mengalir dari paru-paru tanpa perlu ada Anda pikirkan. Jadi kita nggak tahu nih gimana paru-paru lewat mana apa segala macam gitu kan. Ya, jangan apa? Karena setiap paru-paru ini sensitif sekali. Sorry. Bersihkan lah, Coba paru-parunya hitam memang. Atau seseorang yang menyapa tepat saat Anda butuh didengar. Nah ini ya. Kemudian itulah jejak Ar-Rahman, rahmat yang turun tanpa syarat, tanpa diminta dan tanpa dipilih. Nah kalau macam jejak Ar-Rahim gimana? Spesifik yang dimana diberikan untuk mukmin. Sebenarnya Ar-Rahim ini untuk nanti di akhirat. Nah tetapi kira-kira bisa nggak sih kita dapatkan Ar-Rahim? Nah, sebutkan satu momen ketika pertolongan Allah terasa datang justru karena Anda mempertahankan iman. Paham ya? Jadi benar-benar Allah tuh memberikan nikmat kepada kita. Tadi kalau misalnya Ar-Rahman, hal nikmat yang dimana kita tidak minta. Sedangkan Ar-Rahim ini karena urusannya terkait akhirat, itu kalau misalnya kita benar-benar malah beribadah, nambah rajin, nambah ini apa segala macam, itu justru pertolongan Allah itu datang. Tingkatan ini nanti masuknya kepada ayat-ayat tentang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Ustaz Adi Hidayat, ada beberapa orang nanti yang dimana seakan-akan dia itu tidak punya masalah. Jadi kesehariannya tenang, santai, kayak Ustaz Charlie, Ustaz Asif. Luar biasa, gak kelihatan ada masalah. Pernah gak lihat ada masalah? Kenapa bro istri senyumnya tuh masya Allah tabarakallah sekarang. Jadi ada orang-orang yang benar-benar yaitu. Jadi seakan-akan dia tuh gak punya masalah, bukan berarti gak punya masalah. Semua orang punya masalah. Tapi bedanya kalau misalnya orang yang bertakwa karena ini tadi mempertahankan keimanannya, itu kelihatan kayak lancar aja, dibantuin segala. Kalau misalnya ada permasalahan ini loh jalan keluarnya, das beres selesai. Jadi bukan karena nggak ada masalah, tapi karena dibantuin masalahnya sama Allah. Banyak banget ayat-ayat di Quran kalau misalnya tentang terkait takwa, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ada dalam satu kitab Kifayatul Atqiyah. Jelasin kalau misalnya antum ingin memiliki ilmu laduni. Apa ilmu laduni yang pernah jelasin? Bukan sekali baca, antum nggak belajar, antum pinter. Itu ilmu laduni. Itu caranya apa? Kata saudara dia juga, wattaqullah, takwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah yang mengajarkan kalian. Dan uniknya ayat ini ditaruh di mana? Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Surat apa? Surat Azan. Surat Al-Baqarah. Paling atasnya tentang apa? Pembahasan hukum apa? Hutang. Itu satu ayat banyak dari pertama sampai akhir membahas tentang hutang. Ribet. Harus ada saksi 2 orang. Kalau misalnya nggak ada saksi 2 orang, boleh 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Harus dicatat, harus ini apa segala macam. Ribet. Tapi kata Allah, kalau misalnya ente bertakwa, yu'allimukumullah, Allah langsung ngajarin. Jadi seribet-ribetnya ilmu tentang hutang apa segala macam, tetap kalau misalnya antum bertakwa, Allah langsung yang ngajar. Ya, itu. Kalau misalnya jejak Ar-Rahim. Jadi saat Anda memilih jalan yang lebih sulit karena takut kepada Allah, lalu sebuah pintu tak terduga terbuka. Bahkan ada, misalnya siapa? Kisah Nabi Yusuf. Gimana? Ketika diajak apa? Diajak melakukan hal yang aneh lah, yang luar biasa.
Sama siapa? punya, gitu ya. Istri, Sama istrinya, seorang. itu belajar. Udah sendiri. Ya. Apa yang terjadi? Ini ma'adallah, berlindung kepada Allah. Itu kira-kira kalau misalnya kita yang diajak dalam posisi seperti itu, kenapa harus kembang kempis hidungnya? Sama, bukan Rois aja, kita juga semua anak atau apa segala macam. Kalau misalnya kita nggak kuat keimanan apa segala macam, ya makanya ada 7 golongan yang dimana tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Itu karena saking susahnya Allah akan memberikan naungan kepada laki-laki yang dimana ketika diajak berzina oleh perempuan yang paling cantik, dia mengatakan sungguh saya takut kepada Allah, lalu menjauh, ya bukan saya takut kepada Allah digas. Yang enggak gitulah, ya tetap ini ma'adallah, ini akhafullah, takut kepada Allah. Ya, paham? Jelas? Paham. Nah, dan hal-hal yang lainnya juga. Nah, jika Allah sang pemilik kekuasaan mutlak atas seluruh alam semesta memilih untuk memperkenalkan dirinya dengan sifat kasih sayang, lalu pantaskah kita makhluk yang jauh lebih kecil dan rentan justru begitu mudah menghakimi, mudah galak dan pelit kasih sayang kepada sesama? Nah, kemarin kalau misalnya kita mengaji kitab kasih status saja salah satunya ada yang namanya takhallaqu biakhlaqih. Allah yang maha kasih dan sayang saja itu sebegitu lembutnya dengan hamba-hambanya. Mau hambanya yang begagul, hambanya yang titan. Fir'aun aja tahu Fir'aun itu nyuruh Nabi Musa sama Nabi Harun suruh ngapain? Faqula lahu qawlan layyinan. Datanglah kepada Fir'aun dan kemudian katakanlah dengan perkataan yang lembut. Fir'aun loh. Kenapa? Ada sisi psikolognya. Kalau misalnya kita kepada orang yang keras, kemudian kita ngegas lagi, weh dek, tobat nanti, marah dia. Makanya kenapa di situ ayatnya la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampai-sampai dia akan berpikir dan takut. Kok saya udah menentang gini, udah sering melawan Allah apa segala macam, tapi masih diajak obrolan yang lembut. Nah, begitupun antum sekarang. Kita semuanya, bukan antum aja, kita semuanya, kalau misalnya kita bisa lebih lembut, lebih baik dan yang lainnya, kenapa tidak? Ya, berarti kita sudah mengamalkan ayat dari Ar-Rahmanir Rahim yang dimana berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, di sini membumikan sifat rahmat. Nah, kasih sayang seharusnya menjadi identitas dominan kita, bukan sekedar sikap sesekali saat suasana hati sedang baik. Nah, kadang kita nih saling kasih sayang itu malah kalau bahasa sekarangnya kemudian, tahu kemudian? Mud-mudan. Nah, itu kemudian bahasa sekarangnya kemudian. Nah, tapi bahasa kalian mau mud-mudan. Nah, jadi kalau misalnya lagi mood, lagi baik apa segala macam, ayo traktir temennya apa segala macam, hayu. Jadi ketika tiba-tiba kondisinya lagi hancur apa segala macam, malah ya tidak berbuat baik. Nah, renungkan posisi. Misalnya Anda sebagai remaja, nanti kenapa anak kasih pakai apa gambaran seperti ini? Nanti kalian ketika dilepas di luar nanti, kalian juga akan menjelaskan kepada orang-orang lain. Mungkin ada yang dari nanti jamaah kalian ada yang umurnya remaja, ada yang sudah berpasangan, sudah menikah maksudnya. Ada yang sebagai orang tua, ada yang menjadi pemimpin atau pengusaha. Gimana menerapkannya dalam ayat ini? Nah, bagi Anda yang mudah tersinggung atau baper, biasanya remaja ini baperan. Nah, baper, apa artinya baper? Perasaan. Tapi kalau misalnya kita pengen baper, boleh baper, boleh gak baper? Boleh. Kata Ustadz Iqbal Nur Syamsi yang pernah ngisi di sini, yaitu singkatannya UIN. Ustadz Iqbal Nur Syamsi. Win, ya. Beliau bilang baper boleh asal apa bawa perubahan.
Nah, jadi pemuda itu harus bawa perubahan, bukan bawa perasaan. Nah, dan menyimpan dendam kepada teman, renungkan ayat ini. Nah, kira-kira kita nih udah begajul begini sama Allah apa segala macam, tapi Allah masih memberikan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita sesama manusia, ya, masa ada sih tersinggung, baper, menyimpan dendam dan yang lain. Misalnya pasangan, bagi Anda yang mudah tersulut emosi, ego dalam rumah tangga. Orang tua, bagi Anda yang sering bersikap keras kepada anak hanya karena lelah bekerja. Nah, renungkan ayat ini. Nah, kalau misalnya capek luar biasa, tapi kadang kita mengurus beberapa anak, ngurus satu anak aja udah luar biasa capeknya, ya. Tapi gimana Allah, ada hambanya yang taat, ada yang enggak, itu semuanya diurus sama Allah semua, ya. Tapi tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi gimana caranya Ar-Rahman Ar-Rahim ini hidup dalam diri kita. Tuh. Kemudian pemimpin atau pengusaha, bagi Anda yang tega menekan bawahan secara tak manusiawi demi target dan atau apa yang lainnya, renungkan ayat ini. Ya, jadi sifat Rahman Ar-Rahim ini bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian benang emas Al-Fatihah ayat 3, akurasi lisan, tajwid sudah, kemudian kedalaman makna dari tafsirnya, kemudian transformasi diri. Kita sudah mengetahui maknanya, kita sudah berusaha untuk mempelajari akurasi lisan tajwidnya. Nah, tinggal ini transformasi diri, sikap. Tadi kan kita berharap bahwasanya kita mempelajari ini ayubadillah halana ila ahsanil akhlaq. Membaca dengan benar, memahami dan utuh, mengamalkan dengan nyata. Wallahu a'lam bishawab.